Halo, apa kabar? Hari ini semoga sehat-sehat saja. Hari ini saya ingin membuat video kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang Anda sampaikan ke saya, baik yang melalui WA Group maupun yang ada di Psikologi atau yang ada di komen di video YouTube saya. Saya jawab pertama yang ada di WA Group dari pertanyaannya Rangga mengenai fonetik, bagaimana membedakan ong, dan m. Itu ada di dalam modul kita di sini, ada di halaman 23. Saya menjelaskan secara praktis saja, tidak teoritis, tidak terlalu fonetis, karena nanti yang penting adalah seperti kita pahami bahwa komunikasi yang penting itu adalah message of this communication itu could be understood by others gitu ya. Jadi saya nggak terlalu fonetis banget, nggak terlalu teoritis deh. Yang penting kita tahu bagaimana mengucapkannya, sehingga nanti pada saat kita berbicara orang lain, khususnya apabila orang itu French speaking, mereka bisa mengenal atau memahami apa yang kita ucapkan. Oke, yang pertama disebutkan sebetulnya vokal dalam bahasa Prancis itu sebagian besar adalah oral sounds, jadi terucap. Tapi kita mengenal ada 3 vokal yang bentuknya adalah vokal yang sengau. Itu ada di dalam ong, dan eng. Nah, 3 vokal sengau ini itu apabila kita temukan dalam bentuk tulis, itu biasanya vokal-vokal yang diikuti oleh huruf N ataupun huruf M. Kalau ditulis dengan vokal, kemudian ada N, kemudian ada M, itu konsonan M dengan konsonan M itu tidak terbaca, tapi berubah menjadi vokal sengau, sehingga nanti kita akan mendapatkan bunyi ang, ong, dan eng, gitu ya. Tetapi huruf konsonan N dan M ini akan terbaca apabila setelah N ataupun setelah M itu diikuti dengan huruf vokal yang lain. Contohnya misalnya dalam artikel yang sudah kita kenal dulu, yaitu artikel ang untuk maskula tunggal dan artikel une untuk yang femina tunggal. Contoh, un pada artikel ang defini maskulang tidak kita baca dengan un, tapi kita baca dengan ang. Nah, ini contoh yang dia adalah vokal nasal. Kemudian pada saat ditambahkan dengan pada artikel un yang femina, maka dia n-nya terbaca unne, di n-nya terbaca, gitu ya. Apabila tidak ada maka dia berubah menjadi vokal nasal, gitu ya. Nah, nanti dalam sebuah kata kita akan mengenal 3 vokal nasal itu tadi, yaitu ong, dan eng. Contoh di dalam buku kita itu ada kata comment, bien, bonsoir, étudiant, complète, dimanche, matin. Coba Anda perhatikan yang saya garis bawah, gitu ya, yang saya garis bawah di situ. Ada kata comment, ong, bien, eng, kemudian bonsoir, ong, étudiant, ong, complète, ong, dimanche, ong, matin, eng, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada kata en, ada kata ada kata on, ada kata an, ada kata om, an, dan in. Itu tadi yang disebutkan, karena ada vokal diikuti dengan n atau m itu, maka menyebabkan munculnya vokal-vokal nasal tadi. Hanya saja memang seperti saya sampaikan, dalam bahasa Prancis itu mengenal namanya dialek. Jadi kadang-kadang kalau dalam satu dialek ini dibacanya kok ang, tapi dialek ini dibacanya eng. Nah, itu yang terjadi karena bahasa tentu saja ada dialek, ada idiolek. Nah, dialek dari masing-masing daerah itu yang kadang-kadang harus kita sesuaikan. Yang jelas adalah kalau dari, kita lihat yang ada di sini ya. Nih, jadi secara umum kita bisa mengenal adanya ang itu rata-rata ditulisnya en dan an. Kalau ong itu on dan om. Kalau eng itu in.
gitu. Nah, hanya saja pernah saya sebutkan di kelas bahwa di daratan Perancis itu sendiri ada dialek atas utara atau dialek selatan. Nah, ini di dialek utara akan dibaca dengan long bahasa ya. Sedangkan dialek yang di bawah akan dibaca dengan lang. Gitu. Nah, jadi aturan secara umum saja, apabila ada vokal diikuti dengan N dan M, maka itu akan menjadi vokal yang sengau. Jadi secara umum konsepnya seperti ini untuk perubahan vokal sengaunya. Sedangkan nanti apabila ada perubahan-perubahan atau perbedaan karena dialek, nah mau tidak mau memang itu terjadi karena adanya perbedaan pengucapan di dalam dialek masyarakat tersebut. Gitu ya, semoga ini bisa dipahami dengan ya lebih mudah dibandingkan dengan apabila kita mendengarnya dari natif tentu saja. Jadi secara umum gitu aturannya, semoga dipahami. Gitu ya Rangga ya. Oke, merci Rangga, merci aussi à tous, au revoir.